Halo para pesing, pejuang Sinlui Gokil, masih semangat kan? Oke, nah ketemu lagi dengan kakak. Di sini kakak akan membahas tentang prediksi soal-soal yang mungkin keluar di tes penerimaan Sinlui, gitu ya. Untuk submateri hari ini kakak mau membahas tentang materi bangun datar, gitu ya. Gampang kak, aku sudah belajar dari SD. Oke, bagus. Ingat-ingat tuh, rumusnya apa, rumus luas, rumus keliling, sifat-sifatnya bagaimana. Sudah ingat? Kalau belum ingat, buka lagi bukunya ya, kelas 7 ya. Nah, langsung aja, di sini kakak punya contoh yang pertama, ya. Bukan contoh sih, soal yang pertama yang akan kita bahas. Pak Vincent mempunyai tanah berbentuk gabungan bangun datar di bawah ini. Ini ya tanahnya Pak Vincent ya. Pertanyaannya sederhana. Kalian disuruh menentukan luas tanah Pak Vincent. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tanah Pak Vincent berupa bangun. Yang atas adalah trapesium, kemudian yang bagian bawah berupa jajar genjang. Nah, berarti kita tinggal nyari luasnya satu per satu. Ya, kalian masih ingat nggak apa ya rumus luas trapesium? Ingat? Kemarin sempat lupa tuh waktu les. Yuk, ingat? Oke? Ya, jawabannya adalah A plus B per 2 kali tinggi. Ini ya. Nah, di gambar ini yang belum diketahui dari rumus ini apa? A-nya ada, ya. B-nya ada. AB itu sisi jajar, ya, atau atas tambah bawah, gitu ya, gampangannya ya. T-nya sudah ada atau belum? Gimana nih tingginya kak kalau di trapesium itu? Ingat, tinggi itu selalu tegak lurus, ada tanda siku-sikunya biasanya. Nah, berarti untuk tingginya sebelah sini nih, ya, belum diketahui ukurannya. Berarti gimana? Kita pakai bantuan dari Pitagoras. Senangannya siapa nih Pitagoras nih? Nah, untuk mencari tinggi, ini garis ini bisa kita geser, ya, set ke sini. Karena digeser berarti ukurannya sama. Kenapa kok digeser? Biar terbentuk segitiga siku-siku. Karena kalau kita mau pakai Pitagoras, ya, ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, oke. Di segitiga ini, kakak gambar ya di sini ya. Sisi miringnya sudah diketahui 5 meter. Ini yang mau kita cari tingginya. Bagian ini berapa ya ukurannya? Tahu? Harusnya tahu ya. Nah, dari sini sampai sini, ini panjangnya 23 meter. Kemudian kalau yang ini 20. Berarti kalau segini aja berapa ya? Tinggal kalian kurangi. 23 kurangi 20. Gitu ya, berarti 3 meter. Nah, oke. Sekarang tinggal kita cari tingginya. Ingat untuk Pitagoras, kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti kita kurangi. Gitu ya. Nah, langsung aja nih. Tingginya berarti 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Angka yang sangat familiar ya. Dari SD sudah muncul nih angka ini terus. Nah, kita hitung dulu. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, berarti tingginya akar 16, yaitu 4 meter. Setelah ketemu tingginya, berarti kita cari nih luasnya. A plus B, gitu ya. 20 tambah 23 per 2 kali tingginya 4 meter. Coret 2, 20 tambah 23, 43 kali 2, 86 meter persegi. Nah, luas trapesiumnya sudah ketemu. Sekarang kita move on dulu ke bangun yang di bawahnya. Yuk, mungkin kalian ada yang sudah nyoba ngitung ya. Sudah ketemu belum jawabannya? Nah, untuk luas jajar genjang ini rumusnya adalah alas kali tinggi. Ya, ingat nggak? Ingat ya. Nah, alasnya sudah diketahui. Jajar genjangnya kan ini. Berarti alasnya adalah 20 meter. Tingginya berapa? Tingginya di sini belum diketahui nih. Ingat, tinggi itu selalu tegak lurus yang ada tanda siku-sikunya, gitu ya. Nah, untuk mencari tinggi jajar genjang sama seperti tinggi
tinggi trapesium tadi, kita butuh bantuan dari Pythagoras. Nah, berarti gimana Kak? Ini sudah ada panjang sisinya nih. Tinggal kita kurangi aja 13 kuadrat min 5 kuadrat. Yuk, kita hitung dulu, agak cepet ngitungnya. 169 min 25, berapa nih? 144, gitu ya. Berarti tingginya adalah 12 meter. Kalau sudah ketemu, luas dari keranjangnya sudah bisa kita hitung. Alas kali tinggi, alasnya 20 kali 12, jawabannya adalah berapa? 240 meter persegi, gitu ya. Nah, artinya luas totalnya tinggal kita jumlahkan saja, 86 meter persegi ditambah 240 meter persegi. Berapa nih? Jawabannya adalah 326 meter persegi. Nah, mudah kan? Kalau kalian sudah hafal rumusnya, tahu konsepnya, pasti bisa mengerjakan dengan cepat ya. Ingat loh, satu soal 2 menit. Siap-siap. Oke, kakak lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini ada gambar yang nggak jelas, bukan ya? Di sini ada sebuah gambar, kemudian dari gambar ini diketahui kalau luas keseluruhan bangun ini adalah 160 cm persegi. Pertanyaannya adalah tentukan luas persegi yang diarsir. Nah, bagaimana caranya? Mungkin dari kalian aku nyoba hitung dulu Kak, nanti tak cocokin sama jawabannya Kak. Boleh. Nah, bangun ini ya, bangun keseluruhan ini terdiri dari bangun apa saja? Kalian tahu? Nah, bangun keseluruhan ini sebenarnya terdiri dari ada lingkaran, cuman bukan lingkaran yang penuh ya. Kalau cuma segini, berapa bagian? Tahu enggak? Ya, bener ya, 3/4 bagian. Jadi di sini ada dua lingkaran yang berukuran sama, yaitu sama-sama 3/4 bagian, kemudian ditambah sama bagian tengahnya yang berupa persegi. Artinya, luas total bangun ini sama dengan 2 kali luas 3/4 lingkaran, ini ya, ditambah dengan luas persegi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja tuh rumusnya. Luas keseluruhan sudah diketahui yaitu 160 cm persegi. Kemudian untuk luas 3/4 lingkarannya, kalian ingat rumus lingkaran itu apa? Ayo, ingat nggak? Buka dulu. Rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Kita tulis dulu ya. Nah, untuk luas persegi kan sebenarnya sisi kali sisi. Cuman berhubung sisinya itu berupa jari-jari lingkaran, gitu ya, kita bisa menuliskannya dengan r kali r atau r pangkat 2. Nah, setelah itu bagaimana? Nih, kita hitung dulu, bisa dicoret nih. Set, berapa ya? 2, gini ya. Kemudian pi nilainya berapa? Biasanya lupa nih kalian. Pi di sini ada 2 nilai, bisa 22/7 atau bisa juga 3,14. Nah, pakai yang mana Kak? Aku bingung deh. Kalau hasilnya nggak koma, seperti ini ya, bilangan bulat kayak gini, biasanya yang dipakai 22/7. Jadi kakak masukkan dulu 3/2, pi-nya kakak pakai yang 22/7 kali r kuadrat tambah r kuadrat. Nah, oke. Ini bisa kita coret 11. 3 kali 11 berapa? 33 ya. Kemudian per 7 kali r kuadrat, gini ya, tambah r kuadrat. Nah, ini kayak aljabar nih. Variabelnya sama, berarti boleh kita jumlahkan. R kuadrat, ini berarti koefisiennya berapa? Kalau nggak ada angkanya, koefisiennya berarti 1. Ini ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja, 33/7 tambah 1. Berapa ya, Kak ya? Ih, gampang banget. Kalian nih, kali SD dah. 33/7 tambah 1 ya 1, 33/7.
R kuadrat. Gini ya. Boleh kita ubah ke pecahan biasa. 7 kali 1, 7 tambah 33. 40/7 R kuadrat. Berarti berapa nih R kuadratnya? Pindah ruas ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Pembagian itu sama kayak perkalian tapi dibalik. Nah, coret. 16 bagi 4. 4 kali 7 berapa? 28 ya. Nah, loh Kak, itu loh Kak baru R kuadrat Kak. Kan tadi disuruh nyari luas persegi. Nah, kalian balik lagi. Berarti di sini tadi kan untuk luas perseginya kita rumuskan sebagai R kuadrat. R itu kayak pengganti sisinya gitu loh, ya. Jadi kayak S kuadrat. Artinya kita sudah menemukan luas persegi itu, yaitu 28 cm persegi, gitu ya. Gampang nih, sudah ketemu jawabannya, gak kerasa. Oke, mudah. Nah, kakak lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke, masih semangat para pejuang Sinlui gokil. Nah, kita masuk untuk prediksi soal yang ketiga. Di sini ada gambar apa ya? Coba kita baca dulu soalnya. Nicholas akan membuat layang-layang seperti gambar di atas. Nah, layang-layangnya nggak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kan cuma gini nih bentuknya. Ya, ini layang-layang yang biasa. Nicholas ini bikinnya yang istimewa, gitu ya. Nah, di sini bangun ABCD yang bagian tengah adalah belah ketupat dengan panjang DB 18 cm, gitu ya. Kakak masukkan dulu yang diketahui. Kemudian ada bangun DCGH dan BCEF yang berupa persegi, dan di sini perseginya itu kongruen. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu kongruen itu apa. Kongruen itu berarti bentuk dan ukurannya sama persis. Jadi persegi DCGH ukurannya sama kayak persegi BCFC, gitu ya. Maaf. Nah, kakak kasih tanda dulu nih kalau ukurannya sama. Ya, kongruen artinya sama. Nah, kemudian yang diketahui panjang rusuk perseginya adalah 41 cm. Nih, 41 ya ukurannya ya. Pertanyaannya, tentukan luas layang-layang yang dibuat oleh Nicholas. Nah, di sini seperti yang diketahui di soal tadi, layang-layang ini kan terbentuk dari belah ketupat dan persegi. Artinya kalian tinggal mencari luas belah ketupat dan luas persegi. Nah, kakak mulai dulu dari yang paling gampang ya, luas persegi dulu. Luas persegi. Hafal kan rumusnya? Apa rumusnya luas persegi? Sisi kali sisi, gitu ya. S kali S nih, kakak masukkan. Nah, di sini ukuran sisinya sudah diketahui, yaitu 41 cm. Kalian tinggal masukkan saja 41 kali 41. Ayo, berapa jawabannya? Sudah ketemu belum? Hitung dulu ya, di oret-oretan kalian ya. Nah, 41 kali 41 adalah 1681 cm pangkat 2. Nah, berhubung perseginya ada 2 ya, dan ukurannya sama, berarti kalau nyari luas 2 persegi, kalian tinggal kalikan 2 ya hasilnya ya. Kali 2. Berapa ini? Nah, 3362 salah tulis. 3362 cm persegi. Kayak gitu. Nah, oke, luas perseginya sudah ketemu, tinggal yang bagian tengah nih, yang berupa belah ketupat. Kalian ingat nggak rumusnya belah ketupat? Ayo, jangan-jangan lupa, buka dulu bukunya. Apa Kak ya? Rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Nah, diagonal itu apa?
Diagonal itu kalau kalian lupa ya, di sini ada diagonal DB dan diagonal AC. Untuk diagonal DB-nya sudah diketahui 18 cm, tapi untuk diagonal AC-nya belum diketahui di soal. Berarti gimana ya? Ayo. AC itu yang ini nih, belum ada ukurannya. Kita perlu bantuan dari Pitagoras, gitu ya. Nah, kakak ambil dulu satu bagian segitiga siku-sikunya. Kakak taruh sini ya, biar kalian tidak bingung. Nah, di sini untuk panjang DC persegi ukurannya kan sama tuh. Ini 41, berarti ini juga sama, 41 cm. Kemudian dari D ke B 18, kalau cuma setengahnya aja berarti 9 cm. Nah, tujuan kita nyari ini ya. Nih, kakak simbolkan apa ya? X gini aja ya. Nah, oke, tinggal pakai Pitagoras seperti biasa. Kalau yang dicari bukan sisi miring, berarti kita kurangi. Akar 41 kuadrat min 9 kuadrat. Nah, 41 kuadrat berapa ya? Tadi sudah kita hitung di sini nih. 1681. 9 kuadrat berapa jawabannya? Oke, sip. 81. Berarti tinggal kita kurangi. Hasilnya 1600. Jangan lupa di akar. Berapa nih akarnya? 40 cm. Gini ya. Nah, ternyata kita sudah bisa menemukan nih. Kalau panjangnya 40 cm. Berarti kalau dari A ke C, berapa ya? Kalau segini 40. Berarti kalau A ke C, panjangnya adalah, ya bener, 80 cm. Nah, karena diagonalnya sudah diketahui, ukurannya masing-masing, tinggal kita masukkan ke rumus luas belah ketupat. Ini setengah kali D1. Diagonal satunya tadi 18, diagonal 2-nya, hati-hati ya yang teliti, 80 cm. 18 bagi 2, 9 kali 8, berapa ya? 72, ada nolnya 1, berarti 720. Nah, setelah ketemu, tinggal kita jumlahkan saja ya. Berarti luas total, luas layang-layang keseluruhan adalah luas 2 persegi, nih, 3362 ditambah dengan luas belah ketupat, yaitu 720. Berapa nih jawabannya? 4082 cm persegi. Nah, sudah ketemu ya jawabannya ya. Ternyata caranya gampang sih Kak, tapi agak panjang. Gak apa-apa. Kalau kalian sudah mahir, tuh ngitungnya cepet banget pasti ya. Kurang dari 2 menit. Ayo, oke? Contoh ini sudah paham? Nah, setelah ini kakak masuk ke contoh terakhir. Ada triknya loh. Ayo, siapkan konsentrasi kalian. Oke, kita lanjut masuk ke prediksi soal yang keempat. Jadi di sini kalau kalian perhatikan gambarnya ya, aduh Kak, gambarnya sudah membuat aku terhipnotis. Atau mungkin ada yang, aduh Kak, suhu badanku langsung naik nih gara-gara lihat gambarnya. Tenang aja, kalau kalian berusaha, pasti nanti ketemu jawabannya, ya. Jadi di sini kita perhatikan dulu apa yang diketahui di soal ini. Ada persegi ABCD, ABCD, ya. Ini persegi nih, kakak kasih tanda dulu. Dengan panjang sisi 10 cm. Nih, ukurannya 10 ya. Nah, persegi ini menyinggung lingkaran. Nih, ada lingkaran yang berwarna putih, perseginya ini menyinggung lingkarannya. Kemudian, pada masing-masing sisi persegi dibuat setengah lingkaran dengan diameter sama seperti panjang sisi persegi tersebut. Jadi, di bagian sisi perseginya, di sini ada setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran. Ini juga sama nih, setengah lingkaran. Nah, ukuran diameter setengah lingkaran ini sama kayak sisi persegi tersebut. Artinya apa? Setengah lingkaran ini ukurannya sama semua, ya. Nih,
Sama semua nih ukurannya. Pertanyaannya kalian disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Ini berapa yang diarsir ini ya luasnya? Oke, gimana caranya? Pelan-pelan aja ya. Nah, di sini langkah pertama untuk mencari luas daerah yang diarsir, ya. Nih, kakak gambarkan dulu satu bagian. Set. Ini kan ya. Ini yang diarsir nih. Wih, kayak semangka gambarnya. Oke, jadi di sini untuk mencari luas arsiran, sebenarnya kalian tinggal cari luas setengah lingkaran, gitu ya, dikurangi sama daerah yang berwarna putih. Luas putih, gini ya. Nah, artinya apa? Langkah pertama, kita cari dulu luas yang putih ini berapa sih? Kayak gitu. Yang putih itu mana kalau digambar itu, Kak? Nih loh. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ayo, ada yang dapat ide? Oh, aku tahu, Kak. Ayo coba. Gimana caranya nyari bagian ini? Set, 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 set. Ayo, ada yang tahu mungkin? Oke, jadi di sini untuk nyari daerah yang berwarna putih, caranya kalian tinggal cari luas lingkaran yang besar yang berwarna putih ini dikurangi dengan luas persegi. Kita gambar dulu ya. Nih, jadi untuk mencari daerah yang putih, nih ya, kalau digambar ini ya, caranya tinggal cari luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas persegi. Luas putih sama dengan luas lingkaran dikurangi luas persegi. Ini ya. Nah, masalahnya di sini yang diketahui cuma sisi perseginya yaitu 10 cm. Padahal kalau kita nyari luas lingkaran, kita butuh jari-jari. Gitu ya. Nah, berarti cari dulu jari-jarinya ini berapa. Nah, untuk mencari jari-jari kakak kasih garis bantuan dulu. Ini ya, terbentuk segitiga siku-siku. Artinya kita pakai bantuan dari Pythagoras. Gitu ya. Nah, kita cari dulu nih diameternya berapa karena persegi. Ini sama-sama 10 cm ya untuk ukuran siku-sikunya. Nah, yang dicari sisi miring. Berarti diapain ya? Ingat nggak? Kalau yang dicari sisi miring berarti kita jumlahkan untuk Pythagorasnya. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berapa nih? 100 tambah 100 gitu ya. Akar 200. Tinggal kita sederhanakan aja akar 200 itu berapa? Tahu jawabannya? Sudah bisa menyederhanakan akar? Akar 200 itu kalau kita tulis ya ini sama kayak 100 kali 2. Nah, akar 100 kan bisa tuh dihitung. Akar 100 10, akar 2. Nah, diameternya sudah ketemu yaitu 10 akar 2. Kita cari jari-jarinya. Tinggal dibagi 2 gitu ya. 10 akar 2 bagi 2 berarti 5 akar 2 nih. Sudah ketemu untuk luas untuk jari-jari dari lingkaran ini. Nah, selanjutnya kita cari luas lingkarannya. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kuadrat. Nah, Pi-nya pakai berapa, Kak? Berhubung R-nya bukan kelipatan 7, Pi-nya kita pilih 3,14 kali 5 akar 2 kuadrat. Gini ya. Nah, hampir ketemu jawabannya nih. 5 akar 2 kuadrat, berarti 5 kita pangkatkan 2, 25 akar 2 kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal 2. Nah, berarti berapa ini jawabannya? 25 kali 2, 50. 3,14 kali 50, berapa? Sudah hitung? 157 cm persegi. Gitu ya. Nah, sudah ketemu nih. Ternyata luas lingkarannya 157. Kita kurangi dengan luas persegi. Kalau luas persegi mah kalian sudah tahu ya, sisi kali sisi, 10 kali 10, 100. Jawabannya ternyata 57
cm persegi. Nah, ini sudah hampir ketemu jawabannya. Yuk, tetap fokus ya. Kita sudah nemu nih luas putihnya. Sebentar lagi ketemu luas arsirannya. Nah, kakak lanjutkan di sini ya. Oke, jadi untuk daerah putih ini kita sudah nemukan luasnya, yaitu 57 cm persegi. 100-nya sudah dikurangi tadi ya. Nah, tinggal cari luas arsiran. Kita hitung dulu. Di sini setengah lingkarannya ada 4 bagian yang sama. Berarti kakak tulis dulu luas arsiran gini ya. Sama dengan 2 kali luas lingkaran dikurangi luas daerah yang berwarna putih. Oke, kita masukkan dulu rumusnya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat dikurangi luas putihnya sudah ketemu ya, 57. Kita masukkan lagi pi-nya tadi berapa? Pi-nya 3,14. R kuadratnya, R-nya tadi berapa nih? Ingat lingkarannya beda ya. Kalau dari gambar ini, kita harusnya tahu nih, berarti jari-jarinya berapa untuk lingkaran yang setengah bagian ini? Jari-jarinya adalah 5 cm. Nah, masukkan ya. Tenang, hampir ketemu. 5 kuadrat adalah 25. 25 kali 2, 50. 50 kali 3,14. Berapa tadi? Tadi sudah kita hitung. 157 ya. Dikurangi dengan 57. Ternyata daerah yang diarsir luasnya adalah 100 cm persegi. Gitu ya. Nah, agak panjang nih caranya nih. Gimana? Bisa nggak step-stepnya? Cuman tenang aja, kakak punya trik cepat untuk mengerjakan soal ini ya. Kalau gambarnya sama, kemudian cari daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini luasnya sama seperti luas persegi. Ya, jadi di sini triknya kakak tulis di sini. Luas arsiran itu sama kayak luas persegi. Nah, berhubung sisi perseginya sudah ketemu nih, sudah diketahui 10 cm, berarti tinggal kalian kalikan 10 kali 10. Jawabannya 100 cm persegi. Kurang dari 2 menit sudah ketemu jawabannya, gitu ya. Nih, kalau pakai cara panjang, jawabannya juga sama 100 cm. Kalau ada yang mudah, kenapa pakai cara yang sulit, gitu ya. Nah, oke, gimana? Weh kak, kok gampang banget? Ya, tenang, selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha. Makanya, semangat terus ya. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu. Kakak harap kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah. Karena masa depan kalian ditentukan oleh usaha kalian saat ini. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat pesing. Pejuang Sing Lui Gokil. Bye-bye.